Sebuah video dengan konten dewasa berdurasi 2 menit 27 detik menjadi viral setelah menyebar dengan luas melalui pesan berantai WhatsApp. Video tersebut mendapat perhatian yang besar dari warganet dan dengan cepat menjadi topik pembicaraan publik. Kejadian ini terjadi dan direkam di salah satu lokasi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Diketahui, video tersebut diduga diperankan oleh seorang karyawan sebuah minimarket swasta. Wanita tersebut diketahui bekerja sebagai kasir. Adegan video dewasa tersebut diduga melibatkan mantan kekasihnya dan telah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu. Namun, baru-baru ini video tersebut kembali menjadi viral. Fenomena penyebaran video dengan konten yang tidak pantas seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Seringkali kejadian semacam ini terjadi berulang kali dan telah menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan, fenomena penyebaran video tersebut telah menjadi hal yang umum di kalangan warganet. Jika membicarakan hal ini, orang-orang dari berbagai latar belakang tiba-tiba menjadi sejalan. Fenomena ini bahkan disebut sebagai isu pemersatu bangsa oleh para pengguna internet. Namun, hal ini jelas tidak etis. Melakukan adegan dewasa di ruang pribadi masih dapat diterima. Itu merupakan urusan pribadi masing-masing individu. Namun, menjadi masalah jika kegiatan tersebut direkam dan kemudian disebarkan secara luas dan dikonsumsi oleh publik, entah karena kelalaian dari perekamnya atau ulah orang lain yang iseng. Seperti yang diketahui, mayoritas pengguna media sosial saat ini adalah generasi milenial dan generasi Z. Generasi Z dan yang lebih muda mendominasi pengguna media sosial di Indonesia berdasarkan statistik jumlah penduduk dalam rentang usia. Hal ini sangat memprihatinkan karena pengguna media sosial yang berpotensi menonton konten dewasa tersebut adalah mereka yang belum secara hukum dianggap dewasa di negara ini, terutama mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Keadaan ini tentu akan berdampak pada psikologi mereka yang menonton. Dampaknya, risiko pelecehan seksual dan hubungan intim di bawah umur menjadi tidak terelakkan. Secara umum, dampak dari menonton konten pornografi secara bebas tidak hanya negatif bagi anak-anak dan generasi Z, generasi yang lebih tua, termasuk generasi baby boomer, juga berpotensi mengalami dampak negatif seperti kecanduan dan bahkan dapat mempengaruhi perilaku seksual mereka dalam kehidupan nyata. Maraknya kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual juga bisa dikaitkan dengan fenomena seperti ini, meskipun tidak secara langsung. Tidak dapat disangkal bahwa hal ini akan memiliki banyak dampak pada perubahan perilaku seksual dalam masyarakat. Di sisi lain, kemajuan teknologi yang memungkinkan penyebaran informasi secara luas dan cepat juga merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat. Oleh karena itu, hal ini harus ditangani dengan serius, baik oleh pemerintah melalui regulasi yang tepat dan efektif, maupun oleh pengguna internet sendiri dengan sikap yang lebih bijaksana dalam menghadapi fenomena seperti ini. Maraknya peredaran konten berbau pornografi adalah masalah serius yang membutuhkan tindakan yang tepat. Berikut ini beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, pendidikan dan kesadaran penting untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif konten pornografi dan bagaimana hal itu dapat merusak individu dan masyarakat secara luas. Edukasi tentang pentingnya menghormati privasi dan keintiman orang lain juga perlu ditekankan. Kedua, perlindungan anak, orang tua dan pendidik harus aktif dalam melindungi anak-anak dari konten pornografi. Ini meliputi pengawasan akses internet mereka, penggunaan filter konten, dan berbicara tentang bahaya dan konsekuensi negatif dari konten tersebut. Hal ini juga mencakup penggunaan media sosial yang lebih bermanfaat bagi perkembangan psikologi anak-anak. Ketiga, pelaporan dan pemblokiran penting untuk melaporkan konten pornografi yang ditemukan kepada pihak berwenang seperti kepolisian atau lembaga yang menangani kejahatan digital. Selain itu, perusahaan teknologi dan penyedia layanan internet juga harus proaktif dalam memblokir dan menghapus konten tersebut. Jangan ikut serta menyebarkan link atau membagikan konten tersebut, melainkan sebaiknya melaporkannya. Keempat, pengawasan dan regulasi. Diperlukan regulasi yang ketat terhadap konten pornografi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk menghentikan peredaran konten pornografi ilegal dan menghukum pelakunya. Penting untuk menekankan bahwa pelaku penyebaran konten berbau pornografi harus ditindak sesuai dengan hukum, bukan mereka yang melakukan tindakan tersebut dalam konteks privasi dan konsumsi pribadi.
Kelima, kesadaran digital individu perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang etika digital, penggunaan yang bertanggung jawab, dan menghormati privasi orang lain. Mengembangkan kesadaran digital dan perilaku yang baik di internet adalah langkah penting dalam melawan penyebaran konten berbau pornografi. Keenam, dukungan psikologis korban konten pornografi atau individu yang terpapar perlu mendapatkan dukungan psikologis dan akses ke sumber daya yang tepat. Ini dapat mencakup layanan konseling, dukungan kelompok, atau bantuan hukum jika diperlukan. Mereka harus mendapatkan pemulihan dari trauma agar dapat kembali hidup normal. Perlu diketahui bahwa menghadapi maraknya konten berbau pornografi adalah tanggung jawab bersama masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan perusahaan teknologi. Kolaborasi dan tindakan bersama diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Dalam menghadapi maraknya konten berbau pornografi, perlu adanya kerjasama dan tindakan konkret dari berbagai pihak. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil. 1. Pendidikan dan kesadaran. Diperlukan upaya edukasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif konten pornografi. Pendidikan mengenai penghargaan terhadap privasi orang lain dan pentingnya penggunaan internet yang bertanggung jawab harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan formal maupun informal. 2. Perlindungan anak, orang tua, pendidik, dan keluarga perlu berperan aktif dalam melindungi anak-anak dari paparan konten pornografi. Ini dapat dilakukan dengan memantau penggunaan internet anak, memasang filter konten, dan memberikan pemahaman tentang bahaya konten tersebut. Selain itu, penting untuk mendorong media sosial yang lebih aman dan bermanfaat bagi perkembangan anak. 3. Pelaporan dan pemblokiran. Diperlukan mekanisme pelaporan yang efektif untuk melaporkan konten pornografi kepada pihak berwenang. Perusahaan teknologi dan penyedia layanan internet juga harus bertanggung jawab dalam memblokir dan menghapus konten yang melanggar aturan. Pengguna internet juga harus aktif melaporkan konten yang tidak pantas agar dapat segera ditindaklanjuti. 4. Pengawasan dan regulasi. Perlu adanya regulasi yang ketat terhadap konten pornografi, baik dari pemerintah maupun lembaga yang berwenang. Pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan untuk menghentikan peredaran konten pornografi ilegal dan menghukum pelakunya. 5. Kesadaran digital. Individu perlu dibekali dengan pemahaman yang kuat tentang etika digital dan penggunaan internet yang bertanggung jawab. Penting untuk mengajarkan penggunaan internet secara bijak, termasuk menghormati privasi orang lain dan tidak menyebarkan konten yang tidak pantas. 6. Dukungan psikologis. Korban konten pornografi dan individu yang terpapar perlu mendapatkan dukungan psikologis yang memadai. Layanan konseling, dukungan kelompok, dan akses ke sumber daya yang tepat harus tersedia untuk membantu mereka pulih dari dampak yang ditimbulkan. Seluruh masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan perusahaan teknologi perlu bekerja sama dalam menghadapi masalah penyebaran konten pornografi. Kolaborasi yang kuat dan tindakan konkret akan menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan generasi muda serta masyarakat secara keseluruhan. Bagaimanapun, penting juga bagi setiap individu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dalam menggunakan internet dan menyebarkan konten. Dengan bersama-sama mengambil langkah-langkah yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan sehat.